widi ngadetnya. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahaladzim wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati para pengurus MT Pusdai, yang kami hormati di sini juga ada Bunda Lis atau Bunda selalu hadir. Beliau ini Bu staf ahli di Kurang PKK Manungna PKK beliau luar biasa. Jadi kami pun konsultasi ada selalu ke beliau. Jadi selalu berkenan hadir di sini. Alhamdulillah. Yang kami hormati seluruh jamaah Masjid Ta'lim hari ini, barokallah, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, selalu dilindungi dan selamanya ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang kehormati, hari ini soyogianya adalah peringatan Maulid. Tapi secara kebetulan saya lupa. Jadi menurut saya tuh harus bolak-balik ada kegiatan di berbagai daerah. Teringat Maulid itu adalah hari Selasa. Astagfirullahaladzim. Pada hari Kamis teh ini gitu ya pengawasan. Nggak kenal hilang-hilang deh. Akhirnya memang tidak tersedia Selasa ayah anak hilang. Tapi kenapa kita penting buat kami? Kita penting sekali memperingati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilih anu ngaroskeun apa dasarnya, Bu? Waktu pamannya Nabi Muhammad, paman Nabi Muhammad yang ada dua, Abu Lahab, Abu Muthalib. Dua-duanya non Muslim. Bahkan Abu Lahab jahatnya luar biasa kepada Nabi Muhammad, sehingga oleh Allah dicantumkan dalam surat Al-Lahab saking jahatnya kepada Nabi Muhammad sampai tabat yada Abi Lahabin wa tab, saking saking jahatnya. Dan ayat anu jahat nu diabadikan dalam surat itu adalah Abu Lahab. Fir'aun ia pantas naon raja Namrud pantas raja. Abu Lahab naon aduh dan bukan raja gitu. Tapi karena saking jahatnya diabadikan dalam Al-Quran karena paman Nabi Muhammad. Tapi ketika hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, Bunda, Abu Lahab teh mendengar Nabi Muhammad lahir. Dia gembira luar biasa sampai dia nyuruh kepada istrinya, wahai istriku, sekarang kamu masak yang banyak, berikan kepada tetangga semuanya. Gembiranya ada apa, wahai Abu Lahab? Keponakanku lahir, cucu Abdul mau lahir bari nari. Wah, bari masih kenan saking gembiranya. Hei ibu-ibu, bapak-bapak ini kasih makanan. Alhamdulillah, bukan banyak tapi malah alhamdulillah bahasa orang gitu ya. Wah, ya saking gembiranya dia kasihkan makanan kepada tetangganya sampai akhirnya bilang, keponakanku sudah lahir, sambil bergembira, sambil diceritakan dalam sebuah hikayat itu sambil nari-nari, sambil bergembira, sambil memberitahukan kepada tetangganya, membagikan makanannya. Karena gembira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Apa akibat dari situ? Bu, setiap hari Senin Abu Lahab dalam sebuah hadis itu diringankan siksaannya di neraka setiap hari Senin. Kenapa? Karena gembira lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eta ku gembira padahal dia non Muslim, kafir lah ucap orang mah. Padahal dia tidak beriman, bahkan jahatnya luar biasa kepada Rasulullah. Tapi karena kegembiraan dia karena kelahirannya, dia diringankan setiap hari Senin di siksaan di neraka. Dia tidak merasakan panasnya di neraka setiap hari Senin. Gembira karena kelahiran Rasulullah. Komo deui urang gitu. Apalagi kita yang beriman, masa sih tidak gembira? Nah, wujud salah satu gembiraan apa? Yaitu memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi dawi jili wal kiram, amma ba'du. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'al lana minal muqarrabin waj'alna minal ulama'il amilin waj'alna min a'immatil muttaqin. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina fariqatin.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kepada yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim, Pusdai, berikut para pengurus yang lainnya yang mudah-mudahan Allah muliakan, yang kami hormati kepada seluruh ibu-ibu Majelis Taklim Pusdai yang berbahagia, yang mudah-mudahan kebersamaan kita selalu mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir walidayya amin. Setelah kita memanjatkan puja dan puji kedat ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarga, para sahabat, para tabi'at-tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatul udma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, sepakat berdasarkan arahan dari Ibu Ketua, Ibu Dr. Hajah Nani, bahwa saat ini kita tidak akan meneruskan kajian Riyadul Badi'ah, tapi insya Allah kita akan membahas tentang Maulid Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barusan sebagian telah kita dengarkan betapa keagungan Kangjeng Rasul yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua, dan saya insya Allah akan memberikan sebagian tentang kisah-kisah Rasul dan hikmahnya Rasul diangkat jadi utusan. Amin. Ibu-ibu sekalian, sebetulnya dengan kelahirannya Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali keanehan. Itu dinamakan irhas, sesuatu. Ada bunda, hatur nuhun bunda. Jadi beberapa kejadian yang begitu sangat menggegerkan. Ada sesuatu yang terjadi sebelum jadi Rasul dinamakan irhas. Kalau setelah jadi Nabi atau Rasul dinamakan mujizat. Itu. Nah, ibu-ibu sekalian, pada saat Rasulullah SAW sebelum Rasul dilahirkan itu, kondisi saat itu karena memang 5 abad itu terkosong, tidak ada yang menerangi. Karena pada saat Kangjeng Rasul itu lahir pada tahun 571 Masehi. Jadi Nabi Isa diangkat, kosong 5 abad itu, sehingga kegelapan itu terjadi. Tidak bisa membedakan mana hak, mana yang batil. Bahkan terjadilah kebiasaan jahiliyah yang sangat jelek. Di antaranya adalah adanya terdapat kawin syifa. Itu berlaku terjadi perkawinan poliandri. Kenapa poliandri? Karena komoditi perempuannya tidak ada, Bu. Karena apabila melahirkan anak perempuan langsung dipendam, dikubur koropes. Otomatis keberadaan perempuan dengan laki-laki lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Tetapi kebutuhan biologisnya tentunya ada, sehingga kedudukan perempuan dengan laki-laki itu sangat jauh dibedakan. Mohon maaf, apabila butuhnya perempuan itu disimpan di rumah, apabila lagi head atau lagi palangan, dia disimpannya, mohon maaf, di kandang-kandang lah istilahnya. Sehingga pada saat itu perempuannya satu, bapaknya banyak, jadi bintinya binti rame-rame. Nah, bagaimana untuk menentukan siapa saat itu kebiasaannya, siapa kira-kira yang jadi bapaknya? Misalkan bapaknya ada 10, anak itu sudah bisa ngoronang. Nah, anak itu kemana dia? Misalkan ke bapak A, maka bapak A tersebutlah yang harus tanggung jawab terhadap anaknya. Itu salah satu keburukan pada saat jahiliyah. Dengan adanya Rasul diciptakan sehingga gender itu terjadi. Beberapa hadis menerangkan bahwa an-nisa'u imadul bilad, istri adalah tiangnya negara. Itu salah satu daripada penghargaan Rasul kepada kaum perempuan.
Lalu yang selanjutnya adalah jannatu tahta aqdamu ummahatikum, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Itu pun sama, itu salah satu cara Rasul mengangkat derajat kaum perempuan. Dan jangan dikira Rasul itu terhindar dari kawin syifa tersebut. Jadi sekeseler atau disebutnya apa, nenek moyang Kangjeng Rasul itu semuanya terhindar dari perkawinan syifa. Semuanya terhindar dari kebiasaan jahiliyah seperti itu. Jadi artinya kelahiran Kangjeng Rasul itu sebetulnya adalah kelahiran bagi kita semua. Karena naudzubillah min dzalik, kalau Rasul tidak diciptakan, tidak diutus jadi rahmatan lil alamin, mohon maaf kita nasibnya nggak tahu seperti apa saat ini. Tapi dengan adanya Rasul dilahirkan, salah satu tugas beliau adalah mengangkat derajat kaum perempuan. Jadi kalau kita milad, otomatis itu bukan hanya milad Kangjeng Rasul, maulid Kangjeng Rasul, tapi itu adalah kelahiran ibu-ibu. Karena mulai saat Kangjeng Rasul diutus di muka bumi ini, derajat kita sama dengan laki-laki, alhamdulillah. Makanya kalau di maulid-maulid itu kebanyakan yang hadir ibu-ibu, wajar saja. Karena yang hakikat syariatnya juga Kangjeng Rasul diciptakan adalah kita nasibnya disamakan dengan kaum laki-laki. Itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya mendobrak kebiasaan jahiliyah. Tadi kisah sebelumnya sudah diuraikan sama ibu dokter. Nah, yang jadi filosofi, yang jadi ukuran substansi dari dilahirkannya Kangjeng Rasul, memang sesuatu itu tidak ada kotoran sama sekali. Pada saat Kangjeng Rasul dilahirkan, itu malaikat Jibril selalu menjaga. Bahkan ada 2 orang perempuan yang sangat mulia, Ibu Siti Asiyah, istrinya Fir'aun, dengan satu lagi adalah Ibu Siti Maryam. Beliau memberikan semangat pada saat Kangjeng Rasul dilahirkan, itu sama-sama ruhnya Siti Asiyah dengan ruhnya Siti Maryam menyertai proses persalinannya Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kotoran, Bu. Gusti urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulia Muhammad jenengan nana Arab Quraisy na bangsana ibuna Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun gajah. Emutnya punya nuju di madrasah. Kangjeng Rasulullah SAW pada saat beliau masih ada di rahim ibunya, 6 bulan ya Rasulullah di rahim ibunya, ramana ngantunkeun Sayyid Abdullah. Pada saat beliau usia 6 tahun, ibunya pun meninggal. Jadi pada saat 6 tahun Rasulullah sudah yatim piatu. Lalu beliau itu dicandak, dibawa, diasuh oleh yang jadi kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Tokoh pada saat itu Abdul Muthalib di usia 8 tahun. Usia 8 tahun Abdul Muthalib pun wafat, maka yang jadi walinya adalah Sayyid Abu Thalib yang jadi pamannya Rasul. Dan banyak keanehan pada saat itu. Rasul itu dibawa gembala, dibawa untuk melakukan perdagangan ke negeri Sam. Yang anehnya setiap langkah itu ditaungi oleh awan. Jadi kondisinya tidak panas, terus aja. Nah, suatu ketika kebiasaan itu terlihat oleh Buhairo, pendeta saat itu. Pendeta Buhairo karena tahu di kitab Injil akan datang kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dan kriterianya itu ada. Jadi semua pepohonan pada saat Kangjeng Rasul berjalan itu pepohonan semua merunduk, Bu. Semua merunduk. Bahkan kalau tidak ada, lihat saya di mana di Yerusalem itu ada semacam pohon yang merunduk. Itu katanya masih ada, saat ini juga masih ada. Jadi aneh, Bu.
tararungkul tatangkalan. Apabila Kangjeng Rasul lewat, maka semua pohon-pohon itu merunduk, dan bahkan semua awan-awan itu terus menaungi Kangjeng Rasulullah SAW. Sehingga pada saat itu Buhairah yang jadi pendeta itu memanggil kepada pamannya, kalau kita mah kesini dulu, datang dulu ke rumah saya. Ini siapa? Oh, ini anak saya. Emang kenapa? Mohon jangan diteruskan perjalanannya, karena takut kelompok Yahudi akan apa? Diharapkan Rasul yang terakhir itu dilahirkan dari kelompok Yahudi, bukan dari negara Arab. Padahal Kangjeng Rasul oke turunannya dari Nabi Ismail kan? Ya Bu ya. Nah akhirnya begini, kenapa? Oh ini adalah tanda-tanda Rasul terakhir, kata Buhairah. Sebaiknya anak kamu langsung aja jangan meneruskan perjalanan, dikarenakan dikhawatirkan akan terjadinya pembunuhan terhadap Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kembali lagi. Nah pada saat itu aneh Bu, setiap dagangan yang didagangkan oleh Kangjeng Rasul semuanya laku, tidak ada yang tidak laku, semuanya selalu laku. Pada saat waktu kecil juga kan biasanya kalau domba-domba itu, gembala itu biasa disabit ya Bu ya. Ini mah enggak, setiap yang dilangkahi oleh Kangjeng Rasul jadi rumput. Jadi kan kalau kita mah apa namanya, domba di depan, kita di belakang gembalanya ya Bu ya. Kalau Kangjeng Rasul mah enggak, Kangjeng Rasul di depan, domba-domba itu di belakang, karena setiap yang dilangkahi oleh Kangjeng Rasul tumbuh jadi rumput. Subhanallah, banyak sekali kejadian-kejadian pada saat Rasul. Nah 25 tahun Kangjeng Rasul itu menikah. Yang jadi ini Ibu Khadijah. Ibu Khadijah seorang pengusaha konglomerat kalau saat ini. Beliau itu sangat kaya sekali dan tertarik dengan budi pekerti Rasul sehingga menikahlah. Pada saat itu jangan dibayangkan Rasul itu fakir, tidak. Rasul itu seorang saudagar yang sukses. Kalau tidak salah saat itu beliau itu mahruknya saja 100 onta. Bayangkan sama ibu-ibu, kalau 100 onta dikalikan 10 juta berarti berapa? 10 miliar ya Bu ya. 10 miliar itu mahruknya Kangjeng Rasul kalau saat ini. Artinya adalah bahwa Rasul itu sangat kaya raya. Tapi setelah perjuangan memang semuanya habis hartanya Rasul itu. Makanya kalau kita berusaha ya itu ada sunnah Rasul. Ibu-ibu sekalian, hikmahnya dari perjalanan Rasul, intisarinya daripada Rasul dilahirkan adalah membawa risalah, betul tidak? Membawa pedoman untuk kita lakukan. Mohon maaf, ada amaliyah yang sifatnya menimbulkan pahala, itu namanya apa? Taat. Ada amaliyah yang menimbulkan dosa, itu namanya apa? Maksiat. Ya Bu. Nah ini amaliyah itu terbagi 3. Ada amaliyah lahiriah. Amaliyah lahiriah fungsinya untuk islahul zawari. Yang kedua ada amaliyah qalbiyah. Itu namanya islahul qalbi, meluluskan, membersihkan hati. Yang ketiga adalah amaliyah thariqah. Amaliyah thariqah itu adalah islahul ruh. Islahul ruh, membersihkan ruh. Jadi Rasul diciptakan itu tuh membawa risalah dan membawa pedoman amal. Amal yang harus kita lakukan terdiri dari 3. 1 amaliyah lahir, 2 amaliyah batin, 3 amaliyah ruh. Ya, amaliyah lahiriah adalah islahul zawari, membersihkan badan. 2 amaliyah batiniah itu namanya islahul qalbi, membersihkan hati. Yang ketiga adalah islahur ruh. Islahur ruh, membersihkan ruh.
islahut thoriqoh, mohon maaf. Yang ketiga itu islahut amaliyah thoriqoh, namanya islahur ruh. Nah, kita bahas satu-satu ya Bu ya. Islahul lahiriah atau islahul zawari yang termasuk dari amaliyah lahiriah terdiri dari 3. 1 adalah taubat, 2 adalah takwa, ketiga adalah istiqomah. 1 taubat, 2 takwa, 3 istiqomah. 1 taubat, 2 takwa, 3 istiqomah. 3 dulu. Amaliyah lahiriah yang termasuk islahul zawari itu ada 3. Pertama, kita harus banyak taubat. Karena dosa itu kotoran, Bu. Mohon maaf kalau kita berwudu itu salah satu fadilahnya adalah membuang kotoran-kotoran, membuang dosa-dosa kita. Semakin banyak kita berwudu, semakin cerah wajah kita, semakin bersih lahir kita. Itu secara langsungnya. Betul tidak, Bu? Yang selanjutnya adalah kita harus banyak komunikasi dengan orang. Apa sih sulitnya kita meminta maaf? Tapi kata ibu dokter, salah satu daripada kenapa dilaknatnya setan, karena aba wastakbaro, dia menolak dan takabur, merasa diri lebih, sehingga melalaikan tugas dari Allah untuk bersujud kepada Adam. Padahal sujud di sini bukan menghamba, tapi hanya sebatas sujud penghormatan. Nah, makanya dari itu poin pertama dari islahul zawari, dari amaliyah lahiriah, pertama adalah harus taubat. Kita banyak bertaubat dan mengevaluasi diri. Biasanya untuk mengevaluasi diri sendiri itu sangat sulit, karena ada keegoan dalam hati, karena ada ketakaburan dalam diri, kadang ada ujub dalam hati. Alangkah lebih baik kalau kita berdoa, ya Allah, semoga kita dihindari dari ujub. Ya Allah, semoga kita dihilangkan dari rasa takabur kita. Kenapa? Mohon maaf, kita ada taat kepada Allah. Siapa itu yang menciptakan rasa itu? Allah. Betul tidak, Bu? Kita tidak mungkin dikumpulkan di tempat ini. Wong semuanya juga punya kesibukan. Betul tidak? Kalau kita mau ego dengan kegiatan kita banyak. Betul tidak, Bu? Di otak kita, apalagi ibu-ibu, banyak sekali program. Beresanen, apelen, rapihkeun, istrikaeun, ya Bu. Seseuheun, betul Bunda. Jadi kapan kita mau istirahat kalau kita tidak seperti ini? Tapi Allah memberikan hidayah taufik kepada kita. Alhamdulillah, subhanallah. Maulid Nabi itu banyak sekali pahalanya. Artinya adalah kita harus terus evaluasi diri. Evaluasi diri, karena susah. Kita aja diomongin sama semua, ada ibu mah cewek matre, padahal betul, tapi kita nggak enak dibilangin gitu. Padahal mah bukti nage siga gitu. Da Mam Ahmad oro we cok wae. Nah, naon tadi ieu ka putra teh nyabunya atuh saat orang ngambeknya ante teh dianggap lah biasa, mamah biasa ge disada. Artinya adalah kita perlu evaluasi diri berapa. Jangan sampai kita untuk menilai orang lain itu sangat mudah. Tapi apakah kita jadi orang yang bernilai? Tidak di hadapan orang. Menilai orang mudah, kamu gak mau. Tapi apakah kita bisa jadi orang yang bernilai di hadapan orang? Kembali lagi pada kita diri sendiri. Jadi fungsi daripada taubat di sini adalah perbanyaklah evaluasi diri. Betul tidak, Bu? Kita kadang-kadang keegoan kita lebih dominan dibanding untuk mengevaluasi diri. Banyaklah taubat. Dan akan lebih baik apabila ibu setiap minggu minta mohon maaf terhadap suami. Oh, sok tara. Alhamdulillah. Tidak ada dusta di antara kita ya, Bu. Kalau perlu kita memohon maaf sama anak juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Toh kita memberikan sebuah suri tauladan terhadap anak agar anak pun seperti itu apa yang kita lakukan. Saya juga suka gitu, Bu. Mohon maaf, contoh saja. Kadang kita teh anak yang ini teh kan, oh ini mah kitanya lagi sibuk jadi enggak keburu diberi nasihat, sehingga anak ini beda akhlaknya misalkan. Itu karena memang kesalahan kita misalnya kurang memperhatikan anak. Itu pertama taubat. Yang kedua adalah takwa.
Inti daripada takwa adalah imtisalul awamiri wajtinabun nawahihi. Laksanakan tugas, jauhi larangan. Mudah dikata, susah dilakukan. Betul tidak, Bu? Mohon maaf. Senyum saja sama suami itu adalah surga. Benuk ke suami, benuk suami ke orang adalah neraka. Apakah kita mau baut apa senyum ke suami? Abdi mah tergantung amplop nah. Tergantung uang. Ada uang saya sayang sama suami, enggak uang mohon maaf nyangu ge rada dikarihan saeutik. Artinya adalah bahwa memang kita harus stabil, Bu. Takwa itu lakukan apapun walaupun pahit dirasa. Kita harus melakukan tugas kita sholat misalkan. Kan tidak ada orang yang sampai kelaparan mau sholat, ada tidak? Tidak ada. Padahal Allah akan menciptakan, memberikan pertolongan itu tergantung daripada ibadah kita. Kita jangan dulu menuntut diberikan fasilitas oleh Allah, tapi kita pun tidak melakukan hal yang dimaui oleh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mohon maaf. Iyyaka hanya kepada Allah lah na'budu ibadah saya, wa iyyaka dan kepada Allah lah nasta'inu, meminta pertolongan kepada Allah. Artinya jangan dulu minta sama Allah sebelum kita melakukan amaliyah kepada Allah. Honor heula gawe heula, Bu. Damel heula dah honor mati paneuri. Dalam Nasihatul Ibad dikatakan, silahkan Anda meminta kepadaku sebutuh kamu meminta kebutuhan itu. Silahkan Anda berdosa kepadaku sekuat Anda menahan siksa dariku. Orang tibaliknya, Bu. Ibu osok ngadoa, osok sabanding teh sareng kahoyong urang duka. Betul tidak, Bu? Kalau memang kita maunya banyak, enggak apa-apa, uduni astajib lakum. Allah akan mengijabah apapun yang kita mau, asal kita mau berdoa. Perkara diijabah dan tidak itu bukan kewajiban kita, itu adalah hak prerogatif Allah. Dan jangan lupa, mohon maaf, dalam ijabah doa itu ada tahapan. Satu, semua doa itu diijabah, tapi satu dihapus dulu dosa-dosa kita yang ke belakang. Jadi bentuk ijabahnya menghapus dulu dosa yang dulu. Yang kedua adalah digantikan doanya itu yang lebih baik. Misal ibu berdoa, saya ingin uang 100 juta bulan Desember, tapi di bulan Desember itu ibu akan sakit dengan menghabiskan uang 100 juta. Allah itu tidak jadi memberikan penyakitnya, tapi uang gak dikasih, dasami bandingannya. Maaf, itu dua. Yang ketiga, Allah senang mendengar rintihan sakit kita. Iya mah resep ngupingkeunana eta mun tos ngadoa 2 jam teh karaos. Dan Allah menyayangkan, takutnya hamba itu jadi tidak jadi berdoanya karena sudah diijabah. Yang keempat, mungkin doanya itu akan dikasihkan keturunannya. Paham, Bu? Mohon maaf, orang kidul melak kalapa jadi nete 15 tahun kemudian. Jadi yang kita nikmati hari ini kelapa itu hasil daripada tanaman orang tua atau kakek atau buyut kita. Betul tidak? Artinya adalah apabila kita berdoa, ya nggak apa-apa. Baiknya menurut Allah, doa itu kapan terangkung Allah, teu kedah maksa urang. Nah, kita tidak tahu mana yang baik, betul? Betul tidak, Bu? Mungkin saja banyak orang yang kadang-kadang, saya pernah ngasih contoh ya ke ibu-ibu dulu. Saya punya alumni, Bu. Alumni teh ical motorna. Maghrib bilang sama saya, Umi, motor saya hilang, gitu kan? Ya udah, kamu lapor aja ke ketua RT, ke RW, atau ke keamanan. Pagi-paginya dia sudah ke rumah saya lagi sambil tersenyum. Umi, alhamdulillah cenah. Motor reka pernah ku abdi ditaros ari wengi mau siasin sabaraha kali? 40 kali. Alhamdulillah. Jadi mun leungit motor bade maca yasin 40 kali moal. Moal da maca yasin oge pada leungit motor. Betul tidak, Bu? Artinya adalah kita jangan sampai takdir itu dicoba karena kita
kurang baik terhadap Allah. Betul tidak Bu? Kalau memang itu hikmahnya jadi kebaikan, ya nggak apa-apa dilakukan juga. Itu apa barusan? Takwa. 3 istiqomah. Ini al istiqomatu khairu min alfi karomah. Karomah adalah sesuatu kebaikan yang diberikan oleh para wali dari Allah, oleh para wali, itu namanya karomah. Ya, nah bagi orang-orang yang mempunyai istiqomah dalam beramal, itu lebih baik daripada diberi 1000 karomah. Seperti kita pengajian saat ini kan kita istiqomah ya Bu, alhamdulillah. Kita tahu, kita sedikit-sedikit keilmuan kita, istiqomah. Jangan begini, tahajud 20 rakaat, ngan sabulan liren. Meningkan 4 rakaat, 2 rakaat, tapi tiap hari, betul tidak Bu? Kita ngasih sodako tiap Jumat, kita sodako misalkan 2 pincuk kapakir, nggak apa-apa daripada 50 pincuk urun asa tahun. Ya, istiqomah itu mayang, continue istiqomah itu. Nah ini berarti beres ya Bu ya, yang islahul lahiriah, islahul zawari atau amaliyah lahiriah. Yang kedua adalah amaliyah qalbiyah, islahul qalbi. Mohon maaf, kita dalam menerima ilmu itu ada tahapan Bu. Namanya pertama adalah sodrun. Biasanya menerima ilmu itu hanya sebatas kepala saja, sigat cai karena daun tales beres wahilap dekat itu nama. Itu hanya sebatas dada saja. Yang kedua adalah sampai kolbun, sampai hati. Apa yang didengar diamalkan, apa yang didapat diamalkan, terus aja, walaupun sedikit-sedikit terus aja dilakukan. Itu adalah tahapan sampai kolbun. Ya. Yang ketiga adalah dinamakan fuadun. Fuadun itu adalah sudah tenang, sudah nyaman melakukan taat kepada Allah, sehingga apabila tidak melakukan taat tersebut, dia itu gelisah, asa gaduh sametan gitu. Kalau biasa dia melakukan kebaikan lalu tidak jadi, itu nggak enak. Itu namanya udah apa? Fuadun. Sodrun, kolbun, fuadun. Baca Bu, sodrun, kolbun, fuadun. Fuadun itu. Yang keempat, lubun. Kalau lubun mah itu mah udah tingkat tinggi Bu. Sudah tingkat tinggi. Saya juga hanya bisa menerangkan Bu. Mudah-mudahan aya nu tiasa ngajalankeun, amin. Kita mah hanya bisa berbagi saja ya Bu ya. Kalau lubun itu hatinya sudah menyatu dengan Allah. Lubun itu apa yang dia lihat jadi ilmu, jadi amal. Apa yang dia dengar jadi ilmu, jadi amal. Apabila mendapatkan takdir yang jelek, diambilnya hikmahnya saja. Apabila ada yang mencibir, diambilnya hikmahnya saja. Bahkan dia tidak akan sakit hati apabila orang memperlakukan dia, mengkhianatinya. Tidak ada sakit hati kalau udah tingkatan lubun. Kenapa? Kita contohin ya Bu ya. Mohon maaf. Peran kita sebagai manusia ada yang berperan sebagai antagonis, ada yang tetragonis, ada yang pemurah, ada yang pemarah, ada yang baik hati, ada yang jelek, aya nu bager, aya nu barangasan. Mohon maaf, itu semua wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apa yang terjadi semuanya Allah menciptakan dirinya dan menciptakan apa yang dia lakukan. Jadi kita tidak usah dendam sama orang-orang yang kurang baik sama kita. Kenapa? Karena itu kan Allah yang menciptakan. Masih untung karakter itu tidak ada di diri kita. Dan kita pun tidak boleh menghakimi orang tersebut, nggak boleh. Tanya ibu-ibu, kesebelun, jangan. Karena pribadi itu akan berubah, mungkin saja kedepannya dia akan berubah. Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau itu adalah kafir awalnya, tapi jadi ahli surga gara-gara mempunyai keimanan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ulangi, sodrun, kolbun, fuadun, lubun. Ya. Jadi kita atas tinggalin Allah. Allah
telah mendakdirkan kita seperti ini, nggak apa-apa kalau memang Allah maunya kita seperti ini. Kenapa kita harus demo? Terima aja, tinggal ngatur volume, sabar dan syukur. Pasti ada arih nafsaka ani tadbir syai' atau ilah dalam kitab Al-Hikam. Kosongkan dirimu dari pertanyaan kenapa ya takdir ini seperti ini. Orang untung kita mah rugi, orang sehat kita mah kalah sakit, orang kaya kita mah malah fakir, orang mah cantik malah kita mah jelek. Nggak usah bilang seperti itu, tinggal ngatur. Kalau memang kondisi takdir kita tidak menyenangkan, maka sabarlah harus kita payunkan. Apabila memang kita ada kelebihan, maka syukurlah yang harus kita kedepankan. Amin. Lalu yang selanjutnya islahul qalbi. Islahul qalbi itu intinya adalah harus ikhlas. Ikhlas pun terbagi 3. Darajatul awam, ikhlasul mukhlis, darajatul mukhlisil mukhlis. Ulangi, ibu lada liar teh sekali deh atuh. Darajatul awam, darajatul awam, ikhlasul mukhlis. 3, darajatul mukhlisil mukhlis. Sekali deh nyabunya, sekali deh. Ulangi. 1, darajatul awam. 2, islahul mukhlis. 3, darajatul mukhlisil mukhlis. Asa puyeng kene katingalina. Dawamul awam, islahul mukhlis, darajatul mukhlisil mukhlis. Darajatul awam, islahul mukhlis, darajatul mukhlisil mukhlis. 3 ya Bu ya. Kita terangkan satu-satu. Apa yang dinamakan darajatul mukhlis? Darajatul awam pun. Darajatul awam itu adalah orang yang makrifat kepada Allah. Orang yang makrifat kepada Allah, yakin keimanannya kepada Allah, dia beribadah karena Allah, tapi ada kepentingan untuk kepentingan duniawi. Ikhlas karena Allah, tapi ada kepentingan duniawi. Seperti tadi teh anu ical motor teh, dia mau melakukan baca Yasin 40 kali karena motornya hilang. Dalamun motorna teu leungit mah tangtuna ge mau maca Yasin 40. Betul tidak? Kita kadang seperti itu ya Bu ya. Wah, rajin tahajud, rajin duha, hoyong naik derajat, sugan we tanina sugih mukti, hutangna engal kabayar, kan suka gitu. Sugan budak abdi lulus testingna, aya teh kitu. Enggak apa-apa itu, enggak terlalu enggak jelek, enggak apa-apa. Toh kita mah minta aja sama Allah. Itu cuman derajat ikhlasnya kelas 1. Darajatul awam namanya. Yang kedua adalah ikhlasul mukhlis. Ikhlasul mukhlis adalah orang yang makrifat kepada Allah, ya. Setiap amaliyahnya dikaitkan dengan urusan akhirat. Takut dia disiksa oleh Allah. Kenapa ibu rajin salat? Oh, abdi masih dikulub di neraka. Geuning ibu salaki eueuh duitan geuning bager keneh. Apan kudu sae ka salaki bisi dikulub dina neraka. Jadi dia beramal itu demi kepentingan akhirat. Salah? Enggak salah, biarkan aja. Betul tidak? Geuning ibu masandankeun budak, abdi malaina naon? Sieun dikulub ku ampusakum naro. Ku ampusikum wa ahlikum naro. Sieun abdi teh budak dosa, abdi teh bisa ngurus ka pasantren keun ku abdi teh. Lah sieun engke di mana? Dihisab di neraka. Itu kelompok ikhlasul mukhlis. Jadi ada kepentingan akhirat gitu ya ikhlasnya itu. Yang baik yang mana? Yang nomor 3, darajatul mukhlisil mukhlis. Darajatul mukhlisil mukhlis, dia makrifat kepada Allah, makrifat kepada Allah Bu. Tidak ada kepentingan duniawi, tidak ada kepentingan ukhrawi.
Abdi mah ibadah teh semata-mata milari ridho Allah, we teh kepentingan. Betul Bu? Bade dina neraka, bade surga teh langkung Gusti we. Saking ikhlasna. Da ari ayana ridho Allah mah aya dina neraka ge moal karos panas Bu. Malaikat Malik, beliau kan penjaga neraka, tidak terasa panas karena ada dalam ridhonya Allah, dan tidak mungkin Allah memberikan siksa bagi orang yang derajatnya sudah mukhlis, betul tidak? Jadi yang derajatnya mukhlis mah tidak ada gordon akhor, tidak ada maksud yang lain kecuali dia mah lurus aja sama Allah. Mohon maaf, makhluk badai muji, badai moyok lempeng we, tidak ada kaitan dengan makhluk. Kalau kita masih ada tidak Bu? Senang dipoyok, senang dipuji. Senang dipuji atuh. Dipoyok makieu, dipuji makieu urang teh. Intinya adalah kita bisa menakar hati kita sampai di mana kita ketakdiman kita kepada Allah. Kalau ikhlasnya sudah mukhlis, tadi ada sangkutan dengan tadi, kita mau diperlakukan apapun oleh makhluk silahkan, betul tidak? Diintimidasi, dibohongi, dihianati, didolimi, tafadhol. Toh kita mau punya Allah, betul tidak? Leres Bu? Karena kadang-kadang romantika kehidupan itu tidak selamanya sesuai dengan keinginan kita. Banyak sekali hal-hal yang memang secara hati menolak, tapi kenyataannya seperti itu. Betul tidak? Banyak sekali yang kita mau tapi kemampuan tidak ada seerte. Iya, seperti itulah kalau kita tidak mengaitkan hati kepada Allah, bagaimana? Seernu baper, betul? Banyak yang depresi, betul? Tapi kalau tingkatannya darajatul khawasnya sudah melekat, tidak ada, malah dendam Bu. Biasa aja. Toh dia melihat orang yang jelek sama kita nggak apa-apa, itu adalah ciptaan Allah. Kita misalkan dikersakan ku Allah taat, solehah misalkan, ya tidak usah kita ujub, tidak usah takabur. Dan kalau Allah tidak menakdirkan hati kita lurus, hati kita mau melakukan ibadah, kita tidak mungkin bisa solehah. Jadi apa yang harus kita banggakan? Betul tidak? Betul tidak Bu? Bahayanya kalau kita ada rasa ujub dalam diri, walaupun itu tidak berefek terhadap orang lain, tapi amal kita akan habis kaduruk Bu. Dages bangga karena diri, abdi ya meni pang pinterna pang soler, dibanding dengan orang masih banyak yang pintar, masih banyak yang solehah, betul tidak? Terus apa yang kita dapatkan tidak akan sebanding apa yang kita lakukan dengan fasilitas yang Allah berikan sama kita. Jadi harus islahul darajatul mukhlis. Mudah-mudahan ya Bu, saya juga baru bisa menerangkan. Mudah-mudahan doakan abdi sing solehah, amin. Itu baru daripada islahul qalbi ya Bu ya. Islahul qalbi, ikhlas terbagi 3. Yang lebih ini adalah harus ada apa lagi Bu? Ikhlas tadi dari islahul qalbi, dari jawahirul qalbi itu harus ikhlas. Ikhlas ada 3. Yang kedua ada sidik, harus benar. Benar ucapan, benar tekad. Mohon maaf, kadang kita tidak bisa. Kadang-kadang kalau dalam sebuah pertemuan atau pembicaraan, kadang kita suka agak nyeleneh. Padahal mah yang dipuji batur. Ibu selfie di Pangandaran, ceprek selfie. Alhamdulillah saya sekarang sedang di Pantai Kutu, padahal di Pangandaran. Betul Bu? Saking apa Bu coba? Kadang sok bohong orang teh. Mama aya keneh teu artos, bebeja ka salaki. Bapak tos seep mama teh pada aya keneh setok. Nyarios aya keneh ngan mama peryogi deui kitu we Bu. Siga kamurang kali ge ibu-ibu muda biasanya teu ngiring ka mama bade ka dokter pada rek shopping. Betul tidak Bu? Jadi budak teh pas rek dibawa ke dokter teh mungeun da ku ibu diciptakan bahwa dokter itu menakutkan. Jadi kita tidak boleh berbohong pada siapapun. Kenapa? Bu, bohong sekali teh entos mah dipercaya ka dituna. Kita
jangan sampai berbohong. Tukang kredit bejakeun mamah mah teu aya gitu. Hei bapak, cek mamah ge mamah mah teu aya. Padahal aya. Tidak boleh berbohong. Itu tingkatan itu, sidik itu sangat berefek terhadap hati kita, kan yang taunya kita. Betul ya Bu ya? Yang selanjutnya adalah tumaninah. Ulangi, dari amaliyah qalbiyah, dari islahul qalbi teh satu islah, ikhlas, yang tadi ada 3. Yang kedua apa barusan? Sidik. Yang ketiga adalah tumaninah. Kalau kita udah islah, ikhlas, udah sidik, itu melahirkan apa? Tumaninah, tenang. Tatangga bade meser mobil, mangga. Tatangga bade gentos bumina, mangga. Daras tebu, orang lain derajatnya tinggi, mangga. Mudah-mudahan kita ge seperti itu. Da biasana upami tatangga maju urang nu geuringna. Bahayanya seperti itu kalau hati kita lagi enggak nyaman. Betul Bu? Mohon maaf, ini penyakit di mana-mana suka ada, enggak tahu di sini. Tatangga gentos, amin. Gentos naon teh tatangga gentos korsina, urang langsung panas tiris. Bapana batul mah tingali korsina geus anyar deui, imahna anyar deui. Ari bapak rek iraha masih nikmat ka mama. Cek bapana teh, mama ari mama anak seberiji genep, nyapan eta teh ladang nikmat. Aduh punten ya punya imah, terus tong tegang teuing. Eta kan ladang nikmatnya uminya. Itu jadi tumaninah. Dengan apa biar hati kita tumaninah, tenang? Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan apa? Dengan zikir. Jadi ibu wayahna kedah zikir. Abdi ge sok dibantuan ku santri. Penyakit kita banyak Bu, ditinggalian urang seueur. Biasakan Yasin 1 kali, Waqiah, Al-Mulk tiap bada subuh. Kami subuh ibu na sibuk ku masak, bada maghrib usahakan. Aoskeun sholawat. Sholawat berapa kali? 1000 kali minimal. Abdi mah bus pami sareng santri sok dibiasakeun subuh teh maca sholawat 1000 kali. Maca ada mualami 10 menit paling oge. Yasin naon di Waqiah. Kang naon barokah. Ini mohon maaf ada sedikit dongeng. Ada kita namakan aja Pasar Bini ya Bu ya. Pasar Bini itu adalah seorang nelayan yang ada di Madura. Setiap dia menyebarkan jala, sallu ala Muhammad Rasul gitu. Suatu hari datang rombongan para kiai, para ulama menyapa kepada Pasar Bini itu. Pasar Bini, mohon maaf saya dengar tadi Bapak nyebutnya sallu ala, ini harusnya gini. Udah gitu teh dan namina ge menuju naon Bu? Nuju ngajalah hareum Pasar Bini teh. Udah gitu rombongan para kiai itu langsung aja ke kapal mau melakukan dakwah rombongannya itu. Pasar Bini itu baru ngeh. Apa ya yang tadi saya dengar itu, saya itu lupa. Lalu dia langsung Bu, naon teh mun urang mengudag ke kelompok para kiai teh. Ngudag teras-terasan. Dongkap ke kadinya ka Pak Kiai. Pak Kiai itu malah menangis. Pak maaf tadi teh solu apa soli ya? Saya itu kurang dengar karena tadi saya lagi bawa jala. Jadi saya enggak ngeh apa yang diucapkan. Malah Pak Kiai teh nangis Bu. Para rombongan teh nararangis. Udah Pasar Bini mau solu mau soli terserah Bapak aja. Karena maunahnya itu udah terasa. Ternyata Pasar Bini nuju ngudag Pak Kiai teh anjeunna teh napak sancang. Lompat tapi tengah ngoparahu dina luhureun lautan, berkah syafaat daripada nyeueurkeun maca sholawat. Matak saur Pak Kiai teh mulia Pasar Bini daripada saya. Abdi mah kedah nganggo kapal Pasar Bini mah lompat oge tiasa. Ku seueurkeun maos sholawat. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi ibu-ibu mah ulah nyobian kade. Bisi ti karelep. Abdi hayo ka Cileunca kitu nya Bu. Urang nya Bu. Sholawat oge ari butuh wae teu matara. Yang selanjutnya adalah di Timur Tengah itu ada kebiasaan sok ngaieukeun mercon Bu, pepetasan. Satu kali merconnya itu nyasar pas ke otak seorang anaknya anak Nasrani.
tuh abas kadi wah tuh baloboran getih di cana ka rumah sakit. Terus di rumah sakit teh wah eta ibuna keheul, aina Muhammad, aina Muhammad, aina Muhammad. Mun urang mah ongko itu yang maulud Kangjeng Rasul tapi geuning anak abdi jadi maot irek maot ya anak abdi ka mana Muhammad teh, ka mana Muhammad teh. Udah gitu teh canak we buka. Ini mah nyata ya Bu, di Timur Tengah di Libanon. Di canak ka kamar rumah sakit. Terus gitu teh wah sadayana saur dokter-dokter ieu mah moal tiasa disalametkeun murang kalih teh. Da atos nembus ka palih di kana otakna. Moal tiasa. Udah gitu teh kumaha Bu, ternyata ibuna lebet ka kamar. Mun urang mah teh kengeng ditutupkeun. Itu pintu jangan ditutup, mama jangan ditutup. Ai ibuna teh meureun atoh ningali budak teh tos bersih hirup deui Bu. Teu aya nanaon, teu aya teu aya ieu mah. Aneh sadayana oge. Terus gitu, mama jangan ditutup. Terus ada apa? Tadi ada Nabi Muhammad SAW mengobati saya sehingga saya sehat kembali. Hari takeneh Bu sadayana rumah sakit didinya beratus iman langsung ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan syahadat. Amin ya Allah ya Rabbal. Urang teh sabaraha ribu sewang maca shalawat. Ada nama seueurnya punya. Aoskeun we aosan shalawat. Ciri kita cinta kepada Kangjeng Rasul. Sedikit lagi Bu. Islahul amaliyah qalbiyah sudah. Tinggal amaliyah thoriqah. Amaliyah thoriqah itu terdiri dari 3 juga. 1 ma'rifat, 2 muhadharah, 3 musyahadah. Amaliyah thoriqah, amaliyah ruh. Mohon maaf, amaliyah itu badannya. Ruh itu adalah ikhlasnya. Jadi sanaos orang beramal teu ikhlas mau jadi nanaon gitu. Jadi intinya adalah ikhlas dalam hal yang tadi saya ungkapkan tadi ya Bu ya. Nah kita tambah sekarang amaliyah thoriqah. Amaliyah thoriqah itu ada 3. 1 makrifat. Makrifat itu kalau kita biasa idrakun jajimun bihaitsu la yaqau ma'hu taro dudun muwafiqul waqi'i nasiun an dalilin. Makrifat itu adalah kita memahami bahwa sifat Allah 20. Aqidul iman lah Bu ya. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang menang, 4 yang wajib di Rasul, 4 yang mustahil di Rasul, 1 yang menang di Rasul. Jumlah 9 dengan 41 50 itu aja makrifat itu. Keyakinan kita kepada Allah. Idrakun jajimun tidak ada awah gengsi, tidak ada perubahan. Yang ketiganya muwafiqul waqi, apa yang ditekadkan sesuai dengan kenyataannya. Artinya adalah tidak boleh mengitikadkan bahwa Allah itu bersemayam di bumi, Allah itu nyurup karena badan orang, tidak. Yang keempat dalil nasiun an dalilin, apa yang ditahu kita ada argumentasinya, ada dalil. Kita tahu bahwa dalil itu terbagi 2, ada dalil akli, ada dalil nakli. Dalil akli akal pemikiran manusia terbagi 2, ada akli ijmali, ada akli tafsili. Akli ijmali hukumnya fardu ain, akli tafsili fardu kifayah. Hanya 1 orang pun bisa cupar yang lainnya. Dalil nakli ada dalil nakli keluar dari hadis, ada keluar dari Al-Quran. Insya Allah nanti kita ke depan untuk mengungkap urusan tauhid ya Bu ya. Mudah-mudahan kita ada punya waktu, amin. Itu inti daripada makrifat. Makrifat pun itu ada tingkatan imannya. Tingkatan iman itu ada berapa? Ada, kita punya waktu 5 menit lagi ya Bu. Iman itu ada iman taklid, iman ilmu, iman iyan, iman hak, iman hakikat. Satu-satu. Iman taklid, iman orang tapi tidak tahu dalil. Itu ikhtilaf, ada yang mengatakan sah imannya, ada pun yang tidak. Bagi yang berpikir itu berdosa apabila tidak punya, tidak bisa dalilnya. Iman ilmu sebatas dia mengetahui ilmunya tapi belum merasuk di jiwa. Iman iyan, dia makrifat kepada Allah, apa dalilnya, perasaan dia merasa dilihat dan didengar oleh Allah sehingga dia tidak mau melaksanakan maksiat karena hatinya itu merasa dilihat dan didengar oleh Allah. Itu iman iyan. 4, iman hak. Iman hak itu adalah merasa diri apabila melihat ciptaan Allah langsung hati ingat sama Allah. Seperti hanya kita membaca surat dari anak yang jauh,
Mata melihat, membaca surat dari anak, hati langsung ingat ke anak kita yang mengirim surat. Nah sekarang luruskan, kita selalu ingat kepada Allah. Yang kelima, iman hakikat. Iman hakikat itu sudah fana majdub, yang kelihatannya itu bukan makhluk lagi tapi Allah. Makom fana, tiada detik, tiada menit, hati selalu ingat sama Allah. Ayo orang mah nuju anom, tiada detik, tiada menit, ingat ke manehanana-nya. Untung lamun jadi suami mun teu rugi. Itu. Yang selanjutnya muhadaroh. Muhadaroh adalah orang yang selalu hadir hatinya, selalu hadir hatinya, selalu mengingat sama Allah. Bahkan kadang-kadang hatinya itu punten. Idza jaa ajaluhum la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal mau datang itu kan tidak bisa dinantikan. Mau bayi, mau anak-anak, dewasa, remaja, tua, tetap ajal itu akan datang. Nah, bagi orang yang muhadaroh itu akan selalu ingat terhadap kematian dan merasa diri itu merasa hampir ada ikatan dengan iman-ian, merasa dilihat, muhadaroh itu merasa dilihat dan merasa diperhatikan oleh Allah. Kalau kita merasa diperhatikan oleh Allah, apabila kita mengalami kesulitan, kegagalan dalam segala hal, kita langsung ingat saja sama Allah. Bagi Allah itu tidak ada hal yang mustahil, semua jadi. Asal kita optimis. Dan berbanding antara kerja keras secara lahir, antara kerja keras secara batin, ibadah kepada Allah, pulkan itu dan itu akan terjaga. Kieu cenanya Bu, lamun urang teu tahajud we sawengi, cirina siangna eta urang loba dosa. Berarti mun unggal peuting urang tara tahajud dosana unggal waktu berarti. Leres teh Bu, abdi eta ngupingkeun keterangan eta Bu Dokter, ngadeg-deg abdi teh. Ngadeg-deg kadang pan urang jarang-jarang disiplin. Leres Bu, di negeri antah barantah mah biasana aya kabutuh daek ibadahna, teu aya kabutuh mah tara daek ibadahna teh. Mak kunaon mama cayasin leungit duit karek maca yasin pedah leungit duit teu ical artos mah teu maca yasin. Jadi bade kumaha atuh, betul tidak Bu? Jadi itu kalau muhadaroh wah hatena teh emut teh ka Allah. Jadi kalau ada kondisi apapun itu bagi orang yang sudah imannya muhadaroh stabil balance. Kenapa? Ya udah kita kan punya Allah. Gaduh mitoha nu beunghar lamun mere dan teu mamoal. Gaduh anak nu beunghannya namanya gaduh anak da urang mah henteu. Kalau Allah mau apapun bisa. Ibu pernah teu ngajengkeun proposal ke Allah? Jarang. Majarkeun anu kafir ge cenah mi tara ngadoa leuwih beunghar. Nya kafir da istijrod. Istijrod teh disungkun ku Allah. Naudzubillah min dalik. Kita mah punya Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi. Yang ketiga adalah musyahadah. Musyahadah itu tingkatan imannya seperti tadi, iman hakikat. Iman hak. Ngaraos diri upami ningali dadamelan Allah, langsung hate emut ka saha? Ka Allah. Kita diberi takdir, tadi takdirnya jelek. Oh, hikmahnya kita selalu ingat sama Allah. Takdirnya tidak menyenangkan. Oh, misalkan kita diberikan kefakiran, kita akan merasakan bagaimana tidak enaknya jadi orang yang kafir. Kita merasa terdolimi, jangan sampai mendolimi orang, karena didolimi itu tidak nyaman. Jadi kalau begitu mudah-mudahan dalam maulid Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita selalu diberikan hidayah taufik dari Allah, amin. Kita selalu memberikan membaca sholawat kepada Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan. Ulangi, kita cek ya Bu ya. 1, tadi amaliyah yang baik namanya apa? Taat. Amal yang jelek namanya maksiat. 3 namanya amaliyah lahir islahul jawari, amaliyah batin islahul qalbi, amaliyah thariqah islahul ruh. Ya Bu, dari amaliyah lahir ada 3 poin, yaitu tobat, takwa, dan istiqomah. Dari amaliyah qalbiyah ada 3, ikhlas. Ikhlas juga kebagi 3, darujatul awam, islahul mukhlis, darujatul mukhlisil mukhlis. Pinter Ibu. Terus deui tina ikhlas aya naon? Sidik sareng tumaninah. Iya. Lalu dari
amaliyah thoriqah islahul qalbi, 1 ma'rifat, 2 muhadarah, 3 musyahadah. Mudah-mudahan apa yang saya uraikan kita hanya sebatas berusaha untuk menyampaikan. Mudah-mudahan ibu semua yang hadir bisa melaksanakan, dan mohon doa saya pun bisa melakukannya, amin. Kita berkah Maulid Kangjeng Rasul jadi kebaikan untuk majelis Ta'lim Pusdai ini, amin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Oh, doa sekalanya. Oh ya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana an kulli ashabi rasulillahi ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa adimi sultanik. Allahumma ftah lana futuhal arifin waj'al lana minal muqarrabin waj'alna minal ulama'il amilin waj'alna min a'immati muttaqin. Allahumma ftah bainana wa baina minah harifatihin. Allahumma ya muhawilal hal hawilhana ilal ahsani hal. Allahumma hasil maqasidana min maqasidi dunya wal akhirah wassalimna wal muslimin min afati dunya wal akhirah wahtim lana bil imani wa islami sirri fatihah. Allahumma innaka antal aizul kabir wa ana abduka ad-dhaifi adil alladhi la hawla li wala quwwata illa bika. Bikol bikaumin kama sahatta fir'auna li Musa alaihi salam wa alayhi qalbu kama lantal hadina li Daud alaihi salam fa inna la yantiqu illa bi inni nasiatu bi qabdatika wa qalbuhu bi yadika jalasana upi wajhika ya rahman rahimin. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Jabbar ya Qahar ya Kabiru anta ladzi la tahtadil uqula bi wasfi adimatihi. Allahumma inna a'udzubika minal jubni wal bukhli wal kasali wa ghalabatu daini wa qahru rijal. Allahumma agnini bihalika an haramika badika aman siwaka. Allahumma agnina bihalika an haramika badika aman siwaka. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa laku indal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.